Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, kembali lagi bersama aku Putika Anjarwati. Kali ini kita akan mulai belajar lagi untuk membahas dan menganalisis kesehatan suatu bank. Bank yang akan kita bahas kali ini adalah Bank Simniaga. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai belajar. Bank Simniaga didirikan pertama kali pada tahun 1955 dan mulai IPO pertama kali pada 1989. Kode dari perusahaan ini adalah BNGA kalau kalian mau cari tahu. Dan selanjutnya, awalnya Bank Simniaga mengeluarkan produk-produk perbankan konvensional, tetapi pada tahun 2004, Bank Simniaga mulai mengeluarkan produk perbankan dengan prinsip syariah. PT Bank Simniaga sendiri juga memiliki pengendalian kepada perusahaan lain, yakni memiliki dua anak perusahaan, yakni PT Simniaga Auto Finance dan juga PT Simniaga Sekuritas. Secara umum kita tahu pada 2021 ini aset dari perusahaan, kita lihat dari total asetnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sekitar 10%, walaupun aset produktifnya agak turun sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Akan tetapi pada kredit yang diberikan pada tahun 2021 ini sepanjang tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana Bank Simniaga menjalankan fungsi perbankan dalam menghimpun dana dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga kita menilai kinerja perusahaan dan juga kesehatan dari Bank Simniaga. Secara umum, kita tahu bahwa perbankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan juga deposito berjangka. Begitupun dengan Bank Simniaga yang dapat kita lihat dalam laporan posisi keuangannya. Kita tahu bahwa tabungan, giro, dan deposito berjangka sebagai bentuk simpanan dari nasabah milik Bank Niaga dikategorikan berdasarkan pihak yang berrelasi dan juga pihak ketiga. Untuk masing-masing akunnya akan kita bahas lebih lanjut selanjutnya. Sekilas mengenai pihak berelasi dan pihak ketiga. Pihak berelasi adalah perseorangan ataupun lembaga dan entitas yang memiliki hubungan dengan Bank Simniaga. Dalam hal ini seperti memiliki kemampuan pengendalian, memiliki kepemilikan yang signifikan, dan lain sebagainya. Sedangkan pihak ketiga adalah masyarakat umum pada umumnya. Selanjutnya mengenai simpanan dari nasabah dalam bentuk giro, di mana giro merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek maupun pilihan giro. Pada Bank Simniaga sendiri ada sekitar 75.477 miliar simpanan dari nasabah dalam bentuk gironya, yang mana dikategorikan kepada pihak yang berelasi dan juga kepada pihak yang ketiga, di mana pihak ketiga lebih besar dibandingkan dengan pihak berelasi. Giro yang diterima oleh Bank Simniaga sendiri dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dan juga mata uang lainnya. Selanjutnya adalah simpanan dari nasabah dalam bentuk tabungan. Bank Simniaga sendiri menghimpun tabungan dari masyarakat senilai 72.565 miliar sekian, di mana dalam laporan keuangannya disajikan kepada yang pihak berelasi berapa dan juga pihak ketiga berapa. Dalam hal ini tabungan milik Bank Simniaga sendiri produknya sangat banyak sekali. Ada tabunganku, ada tabungan ekstra pandai, dan lain sebagainya, di mana dalam bentuk rupiah juga ada, dalam bentuk dolar Amerika Serikat ada, dan juga dalam bentuk mata uang lainnya. Beralih ke deposito berjangka. Deposito berjangka penarikannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian awalnya, di mana Bank Simniaga sendiri menghimpun dalam bentuk deposito berjangka senilai 93.306 miliar rupiah. Kategorinya dapat dilihat berdasarkan mata uang, pihak berelasi, pihak ketiga. Selain itu, deposito berjangka juga dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktu kontraknya dan juga berdasarkan jatuh temponya. Pengklasifikasian dan pengkategorian ini ditujukan untuk perbankan sendiri dalam melakukan analisis terkait kinerja keuangannya nanti dan kemampuan serta kesehatannya nanti dalam melaksanakan kewajiban dan pengembalian terhadap dana pihak ketiga dalam bentuk deposito berjangka dan lain sebagainya. Beranjak ke kesimpulan, dapat kita ketahui bahwa selama 2021 Bank Simniaga menghimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito untuk proporsinya hampir seimbang, di mana paling besar yang dihimpun adalah deposito berjangka dengan proporsi 39% dari total keseluruhan simpanan nasabah yang dimiliki. Dapat kita ketahui juga pada grafik bahwa ternyata dari 2019 ke 2021 simpanan nasabah pada Bank Simniaga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Bank Simniaga dalam menghimpun dana dari masyarakat juga semakin baik.
Sekarang kita akan beralih untuk membahas fungsi bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan. Dalam CALK kita tahu bahwa Bank Siniaga menyalurkan dana yang sudah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan. Dalam hal ini, Bank Siniaga mengklasifikasikan berdasarkan jenis mata uang dan juga jenis kredit yang diberikan, di mana berdasarkan jenisnya, kredit diberikan untuk kredit konsumsi, modal kerja, dan juga investasi. Di mana total keseluruhan kredit yang diberikan oleh Bank Siniaga sepanjang tahun 2021 adalah 101.414 triliun 121 miliar rupiah. Selain itu, kredit yang diberikan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor ekonominya. Dalam hal ini, kita tahu bahwa ternyata Bank Siniaga banyak memberikan kredit kepada sektor perdagangan, restoran, hotel, dan administrasi sebesar 15.043 triliun 677 miliar rupiah. Beralih ke kesimpulan. Dapat kita ketahui bahwa ternyata selama tahun 2021 Bank Siniaga memberikan kredit yang diberikan kepada masyarakat. Kalau dilihat dari jenis kredit yang diberikan, ternyata paling banyak diberikan untuk kredit jenis modal kerja, di mana sebesar 59% dari keseluruhan total kredit yang ada. Dan selain itu, dapat kita lihat pada grafik bahwa ternyata untuk kredit yang diberikan dari Bank Siniaga ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 sudah mengalami peningkatan sebagai dampak dari adanya COVID seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Sekarang kita akan membahas terkait dari mana aja sih pendapatan yang diperoleh oleh Bank Siniaga selama tahun 2021. Yuk simak penjelasan berikutnya. Secara umum kita tahu bahwa pendapatan yang diperoleh perbankan berasal dari interest income dan juga fee-based income, di mana interest income merupakan pendapatan bunga dan fee-based income merupakan pendapatan dari jasa keuangan perbankan lain yang disediakan. Pada Bank Siniaga sendiri dapat kita ketahui bahwa interest income berasal dari pendapatan bunga konvensional dan juga pendapatan bunga syariah. Dan untuk pendapatan bunga dari aktivitas konvensional ada senilai 15 triliun 751 miliar sekian. Dan untuk pendapatan bunga dari aktivitas syariah ada senilai 3 triliun 111 sekian. Dan apabila dilihat lebih lanjut, dari pendapatan bunga dan syariah yang diperoleh oleh Bank Siniaga paling banyak diperoleh dari kredit yang diberikan. Beralih ke fee-based income Bank Siniaga selama 2021. Kita ketahui bahwa paling besar diperoleh dari pendapatan Bancasuran senilai 672 miliar 120 juta rupiah. Dan pendapatan Bancasuran ini merupakan kerjasama antara Bank Siniaga dengan pihak asuransi. Selain itu, fee-based income juga diperoleh dari jasa clearing, administrasi nasabah, annual fee, jasa ekspor-impor, dan lain sebagainya yang disediakan oleh Bank Siniaga dengan total keseluruhan fee-based income sebesar 2 triliun 266 miliar rupiah. Sekarang beralih ke pendapatan non-operasional yang diperoleh Bank Siniaga. Selama 2021, pendapatan non-operasional diperoleh dari pendapatan sewa, keuntungan penjualan aset tetap, lain-lain bersih dan juga denda, di mana paling besar diperoleh dari lain-lain bersih senilai 64 miliar 987 juta rupiah. Dengan total keseluruhan pendapatan non-operasional yang diperoleh adalah 72 miliar 706 juta rupiah. Nah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa selama 2021 Bank Siniaga memperoleh pendapatan yang dapat kita kelompokkan pada pendapatan operasional dan juga non-operasional. Pada pendapatan operasional untuk interest income dapat kita tahu bahwa paling besar diperoleh dari untuk pendapatan bunga konvensional sebesar 84% dari keseluruhan total interest income yang diperoleh. Kalau dari fee-based income-nya pada pendapatan operasional, paling besar kita tahu dapat diperoleh dari pendapatan Bancasuran berdasarkan perhitungan dapat dihitung senilai 30% dari total keseluruhan fee-based income yang didapatkan. Dan selain itu, pada pendapatan non-operasional yang juga dapat kita katakan paling besar diperoleh dari lain-lain bersih dengan proporsi 89% dan juga ada pendapatan sewa dengan proporsi 8% dari total keseluruhan pendapatan non-operasional yang diperoleh oleh Bank Siniaga.
Baiklah, setelah mengetahui bagaimana Bank Simniaga menghimpun dana dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, serta pendapatan yang diperoleh selama 1 tahun, sekarang saatnya kita untuk menilai kinerja dan juga kesehatan dari Bank Simniaga. Yang pertama, dapat kita lihat dari segi permodalan. Permodalan dapat kita lihat dari rasio capital adequacy ratio dan juga rasio antara aktiva tetap terhadap modal. Selanjutnya adalah capital adequacy ratio, di mana rasio ini dapat dihitung dengan rumus modal dibagi dengan aset tertimbang untuk resiko dikali dengan 100%. Dan pada Bank Simniaga didapatkan hasil bahwa capital adequacy ratio sebesar 22,29%. Rasio kecukupan modal ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian ke depannya. Capital adequacy ratio sendiri minimal adalah 8% dan dapat dikatakan bahwa Bank Simniaga melebihi batas minimal yang sudah ditetapkan. Sehingga semakin tinggi CAR dari sebuah bank, maka itu akan semakin baik karena berarti kemampuan bank untuk menyediakan dana dalam mengatasi kemungkinan kerugian atau risiko lain akan semakin baik. Dan dapat kita tahu bahwa dari tahun sebelumnya ke tahun 2021, nilai capital adequacy ratio dari Bank Simniaga juga mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah rasio aset tetap terhadap modal. Pada Bank Simniaga didapatkan hasil 21,37%. Rasio ini ditujukan untuk mengukur kemampuan bank dalam menentukan besaran aset tetap yang dimiliki terhadap modal. Semakin tinggi rasio ini, maka berarti modal yang dimiliki perbankan kurang mencukupi dalam menunjang aset tetap sehingga kemungkinan bank dalam kondisi yang bermasalah akan semakin besar. Berarti Bank Simniaga perlu untuk memperhatikan rasio ini kembali, mengingat pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang mengalami sedikit peningkatan. Berikutnya, dapat dinilai dari kualitas aset atau aset produktif yang dimiliki oleh perbankan. Hal ini dapat dianalisis dengan menggunakan rasio aset produktif bermasalah dan juga non-performing loan. Selanjutnya adalah rasio aset produktif bermasalah. Didapatkan dengan rumus aset produktif bermasalah dibanding dengan total aset produktif dikali 100%. Pada 2021, pada Bank Simniaga mendapatkan hasil 1,9%. Rasio ini menilai seberapa banyak aset produktif bermasalah yang dimiliki. Semakin kecil rasio ini akan semakin baik karena menandakan bahwa aset produktif melebihi aset yang bermasalah, sehingga risiko bagi perbankan ke depannya akan aset yang dimiliki akan semakin berkurang. Dapat kita ketahui juga, pada dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio aset produktif bermasalah milik Bank Simniaga mengalami penurunan, yang mana menandakan bahwa adanya peningkatan kualitas aset yang dimiliki. Selanjutnya adalah NPL atau non-performing loan dengan rumus kredit bermasalah dibagi dengan total kredit dikali 100%. Pada 2021 didapatkan hasil 1,17%. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dari persentase jumlah kredit bermasalah yang dimiliki. Semakin kecil rasio ini akan semakin baik karena menandakan semakin sedikit persentase kredit yang bermasalah yang dimiliki perbankan. Apabila NPL bank itu tinggi, maka akan berdampak pada likuiditas, rentabilitas, dan juga solvabilitas perbankan. Karena nantinya bank akan tidak mampu membayar atau mengembalikan dana pihak ketiga dan bila berkepanjangan akan dapat mengurangi modal bank. Pada tahun sebelumnya, NPL dari Bank Simniaga mengalami penurunan yang menandakan bahwa persentase kredit bermasalah yang dimiliki Bank Simniaga mengalami penurunan. Berikutnya menilai rentabilitas perbankan dari ROA, ROE, NIM, dan juga BOBO. Selanjutnya adalah return on asset, di mana didapatkan dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset dikali 100%, dan pada 2021 Bank Simniaga memperoleh 1,75%. Rasio ini menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki atau menilai efektivitas bank dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik. Bank Indonesia mensyaratkan minimum ROA adalah 1,5% agar bank dikatakan sehat. Maka Simniaga sudah melebihi batas dan meningkatkan ROA dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang berarti semakin efektif dalam penggunaan aset yang dimiliki. Setelah itu ada return on equity yang didapatkan dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total ekuitas dikali 100%. Pada 2021 Bank Simniaga memperoleh 10,5%, di mana rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba
yang mana menggambarkan kemampuan manajemen dalam memaksimalkan return bagi para pemegang sahamnya. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik atau dapat dikatakan semakin profitable. Beberapa sumber menyatakan bahwa ROE dikatakan baik apabila di atas 5% atau 10%. Bank Siniaga sendiri sudah memiliki ROE di atas 10% dan sudah meningkatkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun angka ROE yang dimiliki oleh Bank Siniaga ini masih terlalu kecil dan perlu untuk ditingkatkan kembali. Selanjutnya adalah net interest margin atau NIM diperoleh dengan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata aset produktif dikali 100%. Pada 2021 didapatkan hasil 4,71%. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam mengelola aset produktif yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih atau menggambarkan efektivitas penggunaan aset produktif. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik atau semakin profitable. NIM dari Bank Siniaga ini masih cukup kecil dan perlu untuk ditingkatkan kembali karena mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga efektivitas dari penggunaan aset produktif juga sedikit menurun. Selanjutnya adalah BOPO yang diperoleh dengan total beban operasional dibagi dengan total pendapatan operasional dikali 100%. Pada 2021, Bank Siniaga memperoleh 79,36%. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang dilihat dari interest income-nya. Semakin kecil akan semakin baik atau semakin profitable. Beberapa sumber menyatakan bahwa BOPO di atas 90% maka bank dikatakan tidak efektif. BOPO dari Bank Siniaga ini sudah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berarti pada tahun ini semakin profitable. Selanjutnya, menilai likuiditas melalui LDR atau loan to deposit ratio dengan rumus kredit yang diberikan dibagi dengan dana pihak ketiga dikali 100%. Pada 2021 didapatkan 72,8%. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya apabila saat nasabah tiba-tiba mengambil dana atau uang yang ada di bank. Sebaiknya LDR ini tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Apabila terlalu besar, dana yang disalurkan akan lebih banyak sehingga akan berpotensi untuk mengganggu likuiditas perbankan. Dan apabila terlalu kecil, berarti bank ini kurang efektif dalam melakukan penyaluran dananya sehingga potensi pendapatannya akan semakin sedikit. Beberapa sumber menyatakan minimal adalah 78% dan maksimal adalah 92%. Bank Siniaga sendiri pada tahun 2021 dapat meningkatkan penyaluran kreditnya untuk meningkatkan pendapatan yang akan diperoleh ke depannya. Dilihat dari segi kepatuhan Bank Siniaga, dapat kita tahu bahwa Bank Siniaga selama 2021 tidak melampaui persentase pelanggaran BMPK maupun persentase pelampauan BMPK. Dan Bank Siniaga juga memenuhi kewajiban giro wajib minimum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Audio Jungle. Sebagai tambahan dalam mengukur kesehatan suatu bank, terdapat beberapa model yang dapat digunakan. Salah satu model yang saya gunakan adalah CAMEL, di mana ini nanti akan mengukur kesehatan bank melalui KAR, KAP, BOPO, ROA, dan juga LDR. Nah, nantinya model ini saya pilih karena datanya memungkinkan untuk saya dapatkan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan beberapa model lainnya. Dapat dilihat pada tabel, nantinya CAMEL akan dihitung dengan menilai masing-masing rasio terlebih dahulu yang kemudian akan diperhitungkan kembali dengan rumus tertentu. Dan terdapat batasan maksimal yang diperkenankan untuk masing-masing rasio. Kemudian nantinya akan dikali dengan bobot yang sudah ditentukan. Berdasarkan perhitungan CAMEL untuk Bank Siniaga tahun 2021 didapatkan hasil 97,5. Nah, hal ini berarti termasuk dalam kategori sehat. Kategori ini dapat dilihat di sampingnya, 81 hingga 100 adalah kategori sehat. Nah, berarti Bank Siniaga pada 2021 tergolong sehat dan juga dapat dilihat bahwa CAMEL dari Bank Siniaga untuk tahun 2019 hingga ke 2021 mengalami peningkatan dan kenaikan secara terus-menerus. Berarti untuk kesehatan Bank Siniaga juga dapat dikatakan dari tahun ke tahun juga meningkat akan kesehatan bank itu sendiri. Bank Siniaga selama tahun 2021 telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan laporan yang diserahkan kepada OJK pada 31 Desember 2021, profil risiko dari Bank Siniaga adalah moderate rendah dengan kecenderungan stabil. Bank Siniaga juga menerapkan good corporate governance dengan baik. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa selama 2021 Bank Siniaga dapat dikategorikan sehat.
Akan tetapi, Bank Semiaga masih perlu untuk mengoptimalkan penggunaan aset produktif yang dimiliki dan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat agar nantinya dapat meningkatkan potensi pendapatan yang dapat diterima pada periode berikutnya. Untuk profil resiko dari Bank Semiaga sendiri sudah cukup baik karena tergolong moderat rendah dan kecenderungan stabil. Sekian, yuk kapan-kapan lagi belajar bersama.